Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan leher yang sakit salah tidur atau salah bantal ya. Biasanya sering terjadi di saat kita bangun tidur, kemudian bangun tidur leher kita sakit sehingga kita untuk melihat ke kiri dan ke kanan seperti robot ya, mutar seluruh badan baru bisa melihat untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi sebelum saya lanjut berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan atau mengobati leher yang salah bantal, saya mohon bantuannya buat yang belum subscribe. Tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa juga like, comment, and share agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana cara menyembuhkan apapun jenis penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain dan tanpa mengonsumsi obat. Buat yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana caranya untuk mengatasi atau menyembuhkan leher sakit diakibatkan salah bantal ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita dengan memijat di sini ya. Ini di sini ya. Di sini kita lakukan pemijatan rileks seperti ini. Kita melakukan pijatan rileks seperti ini agar otot yang tertarik di sini ya. Ini di sini bisa menemukan lancaran peredaran darah ya, untuk melancarkan peredaran darah yang menuju ke leher ya, di mana leher kita sakit setelah bangun tidur atau salah bantal. Setelah kita melakukan pemijatan rileks di sini untuk beberapa saat, kemudian kita lakukan di sini ya, ini tulang bahu ya, tulang bahu bagian depan ya, di bawah tulangnya, tepatnya di bawah tulang. Terus kita sorong ke atas, dan di sini kita menemukan mentok bertemu dengan tulang ini ya, tulang siku tangan ya. Jika kita bergerakin gini ketemu dia di sini ya. Maka di sini kita lakukan pemijatan seperti ini terlebih dahulu ya. Kita lakukan pemijatan seperti ini. Ini kita lakukan 1 sampai 2 menit ya. Kita melakukan pemijatan di sini 1 sampai 2 menit agar semakin rileks atau semakin lancar peredaran darah yang mengganggu leher kita ya, sehingga kita sulit untuk melihat ke kiri ataupun ke kanan ya. Lakukan seperti ini kurang lebih 1 sampai 2 menit ya. Lakukan seperti ini 1 sampai 2 menit. Setelah itu kita bisa melakukan di sini ya. Di sini ini di sini kita lakukan pemijatan seperti itu. Kita tekan dengan 3 jari boleh. Kita lakukan pemijatan seperti tekan dan arah tarik ke atas ya. Tekan dan arah tarik ke atas seperti ini. Tekan dan tarik ke atas seperti ini. Ini kita lakukan juga sama seperti sebelumnya 1 sampai 2 menit ya. Ini kita belum menemukan rasa sakit biasanya ya. Di sini kita belum menemukan rasa sakit, tapi ini harus kita lakukan pemijatan untuk menuju ke titik sasaran ya. Lakukan seperti ini 1 sampai 2 menit, dan setelah kita melakukan di sini, maka kita harus melakukan di sini ya. Ini di sini. Dari sini ini kita lakukan pemijatan dari sini. Ini sebelumnya kita tarik dulu seperti ini. Kita posisi leher kita agak ke samping kiri ya, jika kita memijatnya sebagian belah kanan ya. Nah, kita gini, ini terasa seperti otot leher ini naik ke belakang telinga ya. Otot leher ini naik ke belakang telinga. Kemudian dari atas otot yang tembus dari bahu ke telinga, itu kita lakukan penarikan seperti ini ya. Kita lakukan penarikan seperti ini. Ini tepatnya jari tangan kita di atas otot ya, di atas otot leher ini ya. Ini ya, yang kelihatan ini di atas otot leher. Kita lakukan penarikan seperti ini. Ini kita lakukan juga sama seperti sebelumnya 1 sampai 2 menit ya. Jika kita menarik dari atas ke bawah seperti ini, kemudian di sini kita akan menemukan otot yang lebih keras atau lebih tegang, maka disinilah kita harus melakukan pelenturan atau pelemasan otot ya. Otot yang di sini harus kita lemaskan. Posisi kita memijat tetap leher kita arahkan ke sebelah kiri ya. Jika kita memijatnya leher yang sebelah kanan,
maka pandangan kita fokuskan ke arah kiri ya. Lakukan seperti ini terus kita lakukan seperti ini. Dan di sini jika kita menemukan keras dan di sini keras juga sakit ya, kita lakukan seperti ini ya, penekanan seperti ini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini sampai ke sini ya, sampai ke bahu sini ya, ke atas bahu ya. Kita lakukan seperti ini. Ini juga kita lakukan 1-2 menit ya. Kalau bisa untuk yang sini, ini kan kita menemukan rasa sakit. Jika kita melakukan penarikan seperti ini, kita juga menemukan rasa sakit. Kita melakukan penekanan seperti ini juga itu terasa sakit. Maka usahakan sakit yang di sini sampai berkurang rasa nyerinya ya. Tidak terhitung menitnya, itu terserah sama kita sendiri ya. Cuman usahakan sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Kita lakukan seperti ini. Sebaiknya untuk melakukan pemijatan ini Anda menggunakan minyak ya, atau kita menggunakan minyak agar lebih licin ya. Dan jika kita menggunakan minyak setiap metode pemijatan, itu kita lebih mudah untuk mendeteksi di mana posisi yang bermasalah dan di mana yang harus kita lakukan penekanan atau pemijatan ya. Lakukan seperti ini lakukan dengan minyak. Jika kita tidak mempunyai minyak urut atau minyak apapun untuk mengurut badan ya, kita bisa menggunakan minyak goreng yang belum dipakai ya. Minyak goreng yang belum dipakai itu kita ambil secukupnya. Terus kita ambil bawang merah ya, kita ambil bawang merah, dan bawang merah itu jangan terkena pisau, artinya jangan terkena benda tajam. Kita menghancurnya dengan jari tangan kita sendiri ya. Kita hancur dengan jari tangan sendiri bawang merahnya itu, dan kita campur dengan minyak goreng tersebut yang udah kita sediakan ya untuk melakukan metode pemijatan ya. Setelah kita mencampur bawang merah dan minyak tersebut, maka hancurkanlah dan leburkanlah menjadi satu, diremas-remas bawang tersebut di dalam minyak yang sudah kita sediakan tadi. Setelah kita meremasnya, barulah lakukanlah minyak itu untuk pemijatan ya, atau pengurutan di bagian mana tempat kita yang sakit ya. Ini kita lakukan 1-2 menit atau sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Setelah kita melakukan ini, maka ini di sini, ini kita di antara pertemuan antara akhir tulang kepala dan pertemuan tulang leher di kepala sini ya, ini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini sampai ke samping tulang leher tengah ya, sampai ke tulang leher tengah sini. Ini kita lakukan penekanan seperti ini. Ini kita lakukan penekanan dari sini, dari tempat kita memijat tadi, melakukan penarikan di sini. Itu kita lakukan seperti ini sampai ke tulang leher ya, sampai ke tulang leher ya. Jangan lewat ke sana ya, sampai ke tulang leher saja cukup. Lakukan penekanan ini, tekan dan tarik ke bawah, tekan dan tarik ke bawah. Tepatnya untuk menekannya kita tempatkan dulu jari kita di tulang kepala ya, di tulang kepala yang lebih agak ke bawah dia, pas di tulang itu kita tarik ke bawah seperti ini ya. Kita tekan dan tarik seperti ini, kita tekan dan tarik seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan pemijatan seperti yang saya contohkan ini, kita raba di sini ya. Ini di samping tulang leher. Ini kita di sini menemukan otot ya, lebih tinggi dan lebih keras di sini ya. Jika posisi kita melihat ke kiri, ini di sini lebih keras ya. Nah, ini tembusnya kemari ya. Dari sini tembus kemari ya. Ini di sini kita di otot leher ini kita juga melakukan penekanan seperti ini. Tekan dan sambil menekan sambil menarik ke bawah ya. Tekan dan tarik ke bawah. Tekan dan tarik ke bawah seperti ini. Ini kita lakukan sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya, sama seperti di sini tadi ya. Di sini tadi juga kita harus melakukan pemijatan sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya. Dan ini yang di samping tulang leher ya, di samping tulang leher sebelah kanan. Jika kita merasakan leher salah bantal itu di sebelah kanan, maka ini kita lakukan penekanan atau pemijatan seperti ini. Ini kita lakukan sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Kita lakukan sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya. Kita boleh melakukan dengan tangan kiri dan boleh juga dengan melakukan pemijatan dengan tangan kanan ya. Gimana enaknya lah ya, gimana enaknya dan gimana mudahnya untuk melakukan pemijatan ya. Kita lakukan penekanan seperti ini. Jika kita tidak mau menekan, kita boleh juga seperti ini ya. Kita tarik ke bawah seperti ini.
tarik ke bawah seperti ini, tekan dan tarik atau sorong ke bawah, tekan dan tarik atau sorong ke bawah seperti ini. Ini kita lakukan benar-benar rasa nyerinya berkurang ya. Jika kita melakukan pemijatan ini sampai benar-benar rasa sakitnya berkurang, itu maka proses pemijatannya juga mungkin tidak butuh waktu lama ya, mungkin 1 atau 2 kali, bahkan mungkin kalau memang benar-benar kita yakin hanya cukup dengan 1 kali pijatan, insya Allah leher yang salah bantal akan sembuh. Setelah kita melakukan di sini tadi, maka kita lakukan seperti ini ya, pemijatan rileks tambahan ya, seperti ini. Ini tidak terlalu keras, ini hanya sekedar saja ya. Kita lakukan seperti ini. Ini juga kita lakukan sampai benar-benar terasa ringan ya. Lakukan seperti ini sampai benar-benar terasa ringan. Oke, sampai disinilah pengertian saya bagaimana caranya untuk menyembuhkan leher salah bantal ya, atau salah tidur ya. Jika kita bangun tidur terus kita merasakan leher kita sakit atau salah bantal. Tapi biasanya kita bangun tidur salah bantal atau leher sakit itu disebabkan kurangnya istirahat ya, kurangnya istirahat, terlalu lelah. Sehingga kita di saat tidur kita tidak berubah posisi tidur dari awal sampai kita bangun tidur, posisi kita masih tetap seperti itu ya. Itu yang mengakibatkan setelah bangun dari tidur maka leher kita sakit. Dan satu pesan saya, jangan coba-coba sekali-sekali kita menyalahkan bantal, karena bantal itu memang tidak pernah punya salah ya. Yang bermasalah sebenarnya kita sendiri, karena posisi tidur kita yang tidak pernah berubah dari awal hingga akhir, hingga kita bangun tidur, makanya leher kita itu sakit ya. Oke, semoga video pendek ini bermanfaat bagi para penonton yang membutuhkan. Yang belum subscribe, saya mohon bantuannya sekali lagi untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, umur panjang, dan sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.